Pasar perdagangan benua sementara hanyalah tempat sementara, Star Beast Tower hanya memiliki satu prajurit yang menjaganya. Kekuatannya hanyalah dewa-dewa tingkat 8 yang abadi, dengan aturan di sini, tidak ada yang berani membuat masalah di sini, seorang prajurit dewa-dewa tingkat 8 yang menjaga itu sudah cukup. Namun, dia tidak menyangka sebenarnya ada dua orang yang berani menjadi sombong. Kedua orang ini benar-benar lebih sombong dari yang lain. Namun, jika kamu berani membuat masalah di sini, kamu harus membayar mahal. Jika kamu menyinggung Star Beast Tower juga tidak akan melepaskanmu. Kamu mencari kematian. Di samping, ekspresi Jiaoming berubah ketika dia melihat Wang Xian dan teknik pertempuran tak terkalahkan menyerangnya secara langsung. Terutama ketika dia melihat teknik pertempuran tak terkalahkan yang benar-benar memiliki hewan peliharaan perang tingkat 8 dari dewa-dewa abadi, sedikit api muncul di matanya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berada dalam situasi seperti itu ketika dia tidak puas dengan Wang Xian dan dengan sengaja memarahi pemuda lain. Namun, dia senang melihat situasi seperti itu. Sudut mulut Jiaoming meringkuk perlahan, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kalian akan berakhir. Seseorang sebenarnya menyebabkan masalah di benua sementara. Apa yang terjadi? Mereka sebenarnya bertarung di pasar perdagangan. Mereka bahkan tidak peduli sama sekali dengan planet asal bintang. Ada orang berkelahi di sini. Ayo, ketika piton naga warna-warni menerobos rumah-rumah di Star Beast Building, beberapa orang dari bagian lain pasar perdagangan memandang dengan kaget. Ada juga beberapa orang dari planet asal bintang yang terbang dengan ekspresi muram. Beraninya kamu menghancurkan bangunan Star Beast kami. Hari ini, kami pasti akan membunuh kalian semua. Pria parubaya itu terbakar amarah. Dia memelototi Wang Xian dan teknik pertempuran yang tak terkalahkan dengan ekspresi sedingin es saat dia meraung. Dia terbang langsung ke langit dan aura tingkat 8 dari penguasa abadi meletus dari tubuhnya. Kalian menyerangku lebih dulu. Apakah menurutmu aku mudah diganggu? Apa hebatnya Star Beast Tower? Aku juga murid dari Sekte Overlord. Teknik pertempuran tak terkalahkan berdiri di atas kepala naga piton warna-warni dan meraung tanpa rasa takut. Seorang murid dari Sekte Tuan. Pria parubaya dari Star Beast Tower yang memegang pedang panjang di tangannya jelas terpana. Keraguan muncul di matanya. Itu murid Sekte Tuan kita. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Tidak jauh di bawah, sekelompok lebih dari 10 pria dan wanita muda juga memperhatikan situasi di sini. Ketika mereka mendengar kata-kata tak terkalahkan dalam teknik pertempuran, mereka sedikit terkejut dan wajah mereka dipenuhi keraguan. Berbicara secara logis, seorang murid yang bisa memiliki hewan peliharaan perang tingkat 8 dari dewa-dewa abadi harus mengenalnya. Orang ini benar-benar tahu cara berdebat. Pada saat ini, bahkan Wang Xian sedikit terdiam. Tidak pasti apakah dia bisa menjadi murid Sekte Tuan. Berdengung. Saat semua orang tercengang, semua orang merasakan tekanan samar datang dari langit. Setelah itu, semua orang melihat dua sosok muncul di langit di atas bangunan bintang bis dari udara tipis. Seorang wanita tua dan seorang gadis, wanita tua itu memiliki senyum tipis di wajahnya, rambut ungunya. Pakaian emasnya menutupi tubuhnya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan. Itu adalah Penatua Agung Leng dari Sekte Hukum Surgawi, Raja Dewa yang abadi. Di bawah, banyak orang melihat penampilan wanita tua itu, ekspresi mereka berubah, mengungkapkan rasa hormat dan hormat. Salam, Penatua Agung Leng. Penegak hukum gerbang Dharma Surgawi yang bergegas segera memanggil dengan hormat. Ya, Grand Supreme Elder Leng mengangguk lemah. Tuan Wang, saya sudah menyiapkan pilnya. Ikutlah dengan kami untuk merawat Xiao Ai. Gadis di samping wanita tua itu adalah Leng Yue. Dia memandang Wang Xian dan berkata, "Baiklah." Wang Xian melirik Leng dari gerbang Dharma Surgawi dan segera menganggukkan kepalanya. Ya ampun, Bos Wang, apa yang terjadi? Pada saat ini, teknik pertarungan tak terkalahkan, yang berdiri di atas naga piton warna-warni, membuka mulutnya sedikit dan bertanya dengan wajah penuh keterkejutan. Apakah aku memberitahumu bahwa dia memiliki hewan peliharaan yang dia ingin aku rawat? Aku bisa merawatnya. Wang Xian meliriknya dan terbang menuju Leng Yue. Bos Wang, bawa aku ikut. Bawa aku. Teknik pertempuran tak terkalahkan berteriak dengan tergesa-gesa. Dia menyimpan piton naga warna-warni dan mengikuti dari belakang. Hehe. Salam Nek Godly King. Salam Nek. Terbang ke sisi wanita tua itu, teknik pertempuran tak terkalahkan menyambutnya dengan senyum hormat. Wanita tua itu melirik piring bundar di dadanya. Matanya berkedip dan dia menganggukkan kepalanya dengan lemah.
Apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu baik-baik saja, kami akan pergi. Leng Yue melirik teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan bertanya pada Wang Xian. Saya baik-baik saja. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Saya ingin mengatakan beberapa patah kata. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan tiba-tiba berbicara dari samping. Sampah dari bintang Beast Hall. Aku, teknik pertempuran yang tak terkalahkan, hanya memuji kalian. Dibandingkan dengan bos kami Wang, kalian semua adalah sampah. Dengar, Nenek Raja sedang mencari bos kita Wang untuk merawat hewan peliharaan pertempurannya. Kenapa dia tidak mencari kalian? HMPH, sampah. Setelah itu, apa yang membuat Wang Xian, Leng Yue, dan yang lainnya sedikit salah adalah teknik pertempuran yang tak terkalahkan yang dikutuk pada orang-orang dari Star Beast Tower di bawah. Bahkan wanita tua itu sedikit terpana. Dengan lambaian tangannya, dia menghilang bersamanya. Sampah. Pada saat tak terkalahkan mengucapkan kata terakhir, mereka sudah tiba di halaman yang tampak kuno. Tak terkalahkan menamparkan bibirnya dan tidak menyelesaikan kalimatnya. Benda tua dari Star Beast Hall itu sangat picik. Nak, jangan sampai mati tertindih. Wanita tua itu melirik Invincible dan berkata dengan dingin. Hehe, Nenek Raja yang saleh, aku tidak takut tak terkalahkan. Patriarku juga seorang raja yang saleh. Selain itu, tidak akan lama lagi aku memiliki tuan yang lebih kuat. Takut padanya, HMPH. Tak terkalahkan mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan percaya diri. Dia tidak berbohong. Dia memang memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Raja Patriark yang saleh memanjakannya secara tidak normal, dan tuan yang bahkan lebih kuat tidak berbohong. Dia juga sangat jelas tentang bintang Beast Hall. Dia tidak takut sama sekali. Berlemak dalam teknik bertarung adalah patriarkmu. Wanita tua itu tiba-tiba menyipitkan matanya saat dia menatap teknik bertarung yang tak terkalahkan dan bertanya. Hehe, dia adalah leluhur. Nenek Raja yang saleh, apakah kamu tahu leluhurku? Zanfa yang tak terkalahkan menjawab sambil tersenyum. Aku tidak akrab dengannya. Wanita tua itu menjawab dengan acuh tak acuh dan menatap Wang Xian. Apakah kamu yakin bisa menyembuhkan 1000 musang? Dia bertanya. 100%. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia cukup mampu. Saat itu, saya menemukan beberapa penjinak binatang tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Bahkan jika mereka bisa menyembuhkannya, mereka tidak akan mampu membayar harganya. Wanita tua itu tersenyum dan mengangguk. Dia memandang Leng Yue dan berkata, aku tidak memberitahumu saat itu karena aku takut kamu akan patah hati dan putus asa. Ini nenek buyut. Leng Yue mengangguk dan berjalan ke samping untuk membawa Xiao Ai keluar rumah. Beri aku pilnya dulu. Aku harus minum banyak pil. Wang Xian mengambil 1000 musang itu dan berkata kepadanya. Baiklah. Leng Yue mengangguk dan memberikan pil itu ke Wang Xian. Ini akan memakan waktu setidaknya 5 jam. Beri aku kamar dan kalian bisa menunggu di luar. Wang Xian berkata kepada mereka. Leng Yue mengangguk dan membawanya ke sebuah ruangan. Saat Wang Xian sedang menyembuhkan hewan peliharaan pertempuran bulan dingin, teknik pertempuran yang tak terkalahkan sedang menunggu di halaman dengan ekspresi bosan di wajahnya. Pada saat ini, di pasar perdagangan benua sementara, semua orang berkumpul di sekitar Star Beast Building dengan takjub. Terutama kata-kata yang diucapkan teknik pertempuran tak terkalahkan sebelum dia pergi. Suaranya sangat keras. Setidaknya, semua orang di benua sementara bisa mendengarnya dengan jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Seseorang benar-benar berani menyebut bintang Beast Hall trash. Tidak terlalu jelas. Tampaknya menjadi murid dari Sekte Tuan. Baru saja, Tetua Agung dari Sekte Dharma Surgawi datang dan membawa keduanya pergi. Salah satu dari dua yang dibawa pergi tampaknya adalah Master Penjinak Binatang Buas. Penatua Agung Leng memintanya untuk merawat hewan peliharaannya. Jika saya tidak salah, itu untuk merawat 1000 musang kucing. Musang 1000. Musang 1000 bahkan tidak bisa menyembuhkan Grandmaster dari Star Beast Hall. Bisakah mereka menyembuhkannya? Mereka seharusnya bisa menyembuhkannya. Itu sebabnya salah satu pemuda mengatakan bahwa bintang Beast Hall adalah sampah. Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Di sekitar bintang Beast Hall, sekelompok orang sedang berdiskusi dengan wajah penasaran. Semua orang tahu tentang 1000 musang Raja Dewa Kucing. Keajaiban gerbang Dharma Surgawi Leng Yue bahkan menawarkan hadiah untuk merawat hewan peliharaannya. Bahkan Grandmaster Star Beast Hall telah gagal menyembuhkannya. Sekarang seorang Grandmaster yang bisa menyembuhkan 1000 musang telah muncul, rekannya langsung mengatakan bahwa bintang Beast Hall adalah sampah. Namun, ini adalah provokasi, dan bahkan ada penghinaan di dalamnya.
Itu benar-benar penghinaan terhadap bintang Beast Hall. Tidak ada yang diizinkan bergerak di benua sementara. Jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Sekelompok penguasa gerbang Dharma Surgawi melihat sekeliling dan memperingatkan dengan dingin. Jika bukan karena Raja yang Saleh datang, mereka pasti akan menghukum berat mereka yang bergerak. Namun, karena Raja yang Saleh ada di sini, masalah ini akan selesai. Tampaknya Grandmaster Wang baru saja tak terkalahkan. Tidak jauh, ekspresi orang-orang dari tanah teknik pertempuran dan Mystic Heaven Domain berubah. Seharusnya itu bukan masalah besar. Seorang pria parubaya dari tanah teknik pertempuran berkata. Ayo beritahu Patriark. Pria tua di sebelahnya ragu sejenak dan berkata. Saat ini, teknik pertempuran yang tak terkalahkan memiliki status yang sangat tinggi dalam teknik pertempuran klan bangsawan, jadi yang terbaik adalah memberitahu Patriark tentang masalah ini. Berdengung. Di depan mereka, di bagian dalam Star Beast Building, pria parubaya itu memerintahkan beberapa orang untuk membersihkan toko bobrok itu, berdiri di sana dengan wajah muram. Di sekelilingnya, 3 sosok muncul dan muncul. Kakak senior ketiga, kakak senior keempat, kakak senior kelima. Pria parubaya itu buru-buru membungkuk dengan hormat. Apa yang telah terjadi? Ketiga sosok itu melihat sekeliling dan bertanya dengan wajah dingin. Kakak senior, ada 2 orang. Wajah pria parubaya itu berubah dan dia segera menceritakan apa yang terjadi. Mereka mengatakan bahwa Beast Hall bintang kita adalah sampah. Wajah ketiga orang itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan wajah mereka suram. Siapa pihak lain? Kakak ketiga bertanya dengan dingin. Aku tidak terlalu yakin. Pihak lain dibawa pergi oleh tetua tertinggi Sekte Dharma Surgawi Leng, dan sepertinya dia pergi untuk merawat 1000 musang kucing. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Perlakukan kucing musang 1000. Bagaimana mungkin Master Penjinak Binatang Buas merawat kucing musang 1000? Hewan peliharaan pertempuran keluarga Leng terluka terlalu parah, dan bahkan Tuan tidak bisa mengobatinya. Ketiga orang itu sedikit terpana, dan wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Tuan, salah satu dari 2 pemuda itu adalah Tuan Penjinak Binatang Buas, dan dia memang bisa menyembuhkan 1000 musang. Pada saat ini, seekor naga banjir yang berdiri di samping seorang pemuda dari Star Beast Building berkata. Apa yang baru saja terjadi membuatnya sedikit kecewa, dan juga membuatnya sangat cemburu. Jarang Raja yang Saleh datang dan menjemputnya untuk menyembuhkan hewan peliharaan pertempuran. Oh, begitu. Mata ketiga orang itu dipenuhi dengan keheranan. Seorang master dapat mengobati luka anak Raja Ilahi, ini. Mengapa kita tidak memberitahu guru? Kakak kelima ragu-ragu sejenak sebelum berkata. 2 lainnya mengangguk. Masalah ini juga masalah besar. Untuk dapat memperlakukan Raja Kup yang ilahi, reputasi Master Penjinak Binatang ini pasti akan sangat tinggi di masa depan. Beberapa orang bahkan akan mengatakan bahwa sangat kuat untuk dapat merawat hewan peliharaan perang yang bahkan seorang Grandmaster pun tidak dapat mengobatinya. Ini juga merupakan bentuk menginjak tuan mereka. Ketiganya segera menyampaikan berita itu kepada tuan mereka. Oh, di sebuah lembah yang terletak di planet sumber bintang, ada puluhan ribu binatang buas di sebuah lembah besar. 1/5 dari mereka bahkan berada di tingkat dewa-dewa yang abadi. Meskipun binatang buas ini belum dijinakkan, jika Raja yang Saleh secara pribadi mengambil tindakan, kecepatannya akan sangat cepat. Seorang tetua yang mengenakan setelan 100 binatang melihat pesan yang dikirim muridnya, dan sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Seorang master benar-benar bisa menyembuhkan 1000 musang. Matanya sedikit berkedip, dan dengan gerakan tubuhnya, dia langsung menghilang. Weng, di halaman kuno, teknik pertempuran tak terkalahkan duduk di depan bangku, sementara Leng Yue dan wanita tua itu duduk bersama. Raja Dewa Buaya, ada apa? Wanita tua itu mendongak dan tiba-tiba berkata. Tetua Leng, saya mendengar bahwa Anda menemukan tuan yang menyembuhkan 1000 musang. Saya ingin datang dan melihatnya. Dewa Buaya Raja mendarat di halaman sambil tersenyum dan berkata. Jangan ganggu aku. Wanita tua itu berkata kepadanya dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir. Aku hanya ingin melihat master seperti apa yang begitu kuat. Aku ingin belajar darinya. Crockgat King tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Wanita tua itu tidak berbicara atau menyapanya. Crockgat King tersenyum dan melihat ke Invincible Star Beast Tower. Kemudian, dia melihat rumah di depannya. Dengan wanita tua di sisinya, dia tidak berani menyelidiki dengan gegabah. Ketika Invincible Star Beast Tower melihatnya, lehernya sedikit menyusut. Matanya berbinar. Dia adalah sampah dari Star Beast Tower. Pada saat ini, dia harus tetap low profile. Retakan, retakan, retakan. Pada saat ini,
Wang Xian, yang berada dalam formasi susunan di dalam ruangan, dikelilingi oleh Phantom of the Divine Dragon. Gelombang aura agung melonjak keluar dari tubuhnya. Formasi susunan sekitarnya telah sepenuhnya menyembunyikan auranya. Di sampingnya, seekor kucing kecil seukuran 3 tangan orang dewasa memutar matanya dan berbaring dengan penuh kasih sayang di kaki Wang Xian. Wang Xian sudah benar-benar menyembuhkan 1000 musang itu. Dia akan menggunakan sisa pil untuk meningkatkan kekuatannya. Ding! Selamat telah meningkatkan kecepatanmu ke tingkat 4 penguasa abadi. Kamu telah memahami 4 tingkat hukum yin yang dan 5 elemen. Suara sistem terdengar dan Wang Xian membuka matanya. Nama Wang Xian, ras yin yang dan 5 elemen naga ilahi, kesatuan manusia naga. Level-level 4 dari Dewa Abadi, bentuk ke-6 dari transformasi naga ilahi. Asal 1/500. Kemampuan supernatural menguasai perlombaan air, mengatur perlombaan air di bawah level mereka sendiri. Melahap makhluk hidup untuk mengekstrak asal. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural menyerap jiwa, mengikat roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek penggilingan besar 5 elemen, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga ilahi. Hukum logam, kayu, air, api, bumi, terang dan gelap level 4. Kerajaan Ilahi Istana Naga. Istana Naga dimiliki level 7. Anggota Istana Naga 165.693. Kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Level penguasa abadi ada di level 4, kekuatan tempur puncak penguasa abadi. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Ke puncak. Sudah waktunya untuk keluar. Wang Xian merasakan kekuatannya sendiri dan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya ke kucing musang 1000 di sampingnya. Meong. 1000 musang kucing mengeluarkan meong dan melompat ke pelukan Wang Xian. Hehe, dengan 1000 musang di pelukannya, Wang Xian segera keluar. Hah? Ketika mereka melihat Wang Xian berjalan keluar dengan 1000 musang di tangannya, wanita tua itu, Leng Yue, dan yang lainnya segera berdiri. Mata mereka tertuju pada lengannya. Xiao Ai. Ketika Leng Yue melihat hewan peliharaannya menjulurkan kepalanya untuk melihat sekeliling, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia langsung berteriak. Meong. 1000 musang kucing mengeong padanya. Wang Xian membuka tangannya dan 1000 musang melompat ringan ke pelukan Leng Yue. Baiklah, Xiao Ai benar-benar baik-baik saja. Leng Yue memeluk 1000 musang dengan penuh semangat dan sangat senang hingga dia menangis. Wanita tua itu menggunakan tangannya untuk merasakannya, tersenyum juga. Seekor kaisar yang abadi, anak binatang buas, nilainya tidak berlebihan untuk dikatakan, itu sebanding dengan planet kehidupan yang cukup bagus. Seluruh gerbang Dharma Surgawi hanya memiliki 8 kaisar abadi dan 1 dewa kaisar, di seluruh dunia yang lebih besar, dia adalah seorang pejuang yang kuat. Seperti Dewa Buaya Kaisar, dia bisa menjadi Dewa Kaisar karena dia mendapatkan Dewa Kaisar Kup saat itu. Orang bisa membayangkan nilai 1000 musang. Ini benar-benar sembuh. Raja Buaya juga terkejut. Dia memandang Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Aku sedikit penasaran. Metode apa yang kamu gunakan untuk menyembuhkan kucing musang 1000? Musang 1000 diserang oleh hukum bis yang mengerikan tingkat raja yang saleh dan kesadarannya dalam tidur nyenyak. Jika bukan karena perlindungan garis keturunannya, dia mungkin sudah mati. Sangat sulit untuk menyembuhkannya. Raja Krok memandang Wang Xian dan bertanya padanya. Itu hanya tipuan kecilku. Wang Xian memandang Raja Krok dan berkata sambil tersenyum. Katakan padaku, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Jika kamu tertarik, kamu bisa bergabung dengan Star Beast Tower kami. Raja Buaya memandang Wang Xian dan berkata langsung. Maaf, saya tidak tertarik. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Hah? Raja Buaya mengangkat alisnya. Sedikit ketidaksenangan melintas di matanya. Baiklah, Raja Buaya. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi. Aku masih di sini. Wanita tua di sampingnya menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh. Raja Buaya mengerutkan kening dan tersenyum. Kalau begitu aku akan pergi. Dia menatap Wang Xian dalam-dalam dan menghilang. Hehe, Bos Wang masih yang terbaik. Bahkan Grandmaster Bistamer Raja Dewa Buaya tidak bisa menyembuhkan bayi raja yang saleh. Bos Wang menyembuhkannya dengan mudah. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Grandmaster Bistamer Semu memang lebih rendah dari adik laki-laki. Wanita tua itu berkata kepada Wang Xian dengan tenang. Nenek raja yang saleh, apa itu Grandmaster Bistamer Semu?
Teknik pertempuran yang tak terkalahkan sedikit terkejut saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu berarti bahwa aku tidak pernah menjinakkan hewan peliharaan pertempuran tingkat raja yang saleh yang abadi. Ada banyak penjinak binatang semu seperti itu. Grandmaster penjinak binatang sejati akan menjadi yang terbaik di seluruh dunia yang lebih besar. Wanita tua itu menjelaskan. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan Wang Xian sedikit menganggukkan kepala. Itu tidak berarti bahwa seseorang dapat disebut Master Beastamer sejati hanya karena kekuatannya telah naik ke tingkat Raja Abadi. Master penjinak binatang sejati adalah keberadaan yang kuat yang bisa menjinakkan binatang buas tingkat Raja yang abadi. Tidak banyak penjinak binatang buas tingkat ini di seluruh dunia yang lebih besar. Salah satu dari mereka akan menjadi terkenal bahkan jika ditempatkan di suatu wilayah. Raja Dewa Senior, Musang Seribu telah sembuh. Kami akan pergi duluan. Wang Xian tidak tinggal lama di sini. Dia segera pergi. Baiklah, Starbase Planet akan segera terbuka. Aku akan mengirimmu ke sana. Wanita tua itu mengangguk. Dengan lambaian tangannya, dia membawa mereka berdua ke langit di atas benua sementara dalam sekejap. Dong dong dong. Bintang Beast Planet akan segera dibuka. Semuanya, bersiaplah. Saat mereka tiba di langit, sebuah suara bergema di langit. Berdengung. Murid dari Starbase Tower, ayo. Saat wanita tua itu membawa Wang Xian dan yang lainnya ke langit di atas benua sementara, sebuah suara terdengar dari Starbase Tower di pasar perdagangan. Hah! Jantung semua orang berdetak kencang. Ekspresi hormat muncul di wajah mereka saat mereka tiba di lantai paling atas. Lebih dari 30 orang berdiri dengan hormat di depan mereka. Mereka menundukkan kepala dan menunggu perintah dari Raja Dewa Buaya yang duduk di depan mereka. 3 tua, 4 tua, bawa beberapa orang untuk menangkap master penjinak binatang muda itu. 5 tua, bawa beberapa orang untuk berlatih secara normal, jinakkan binatang buas. Kaisar Dewa Buaya berkata dengan acuh tak acuh. Ya, kelompok di depan langsung mengangguk. Pergi. Kaisar Dewa Buaya melambaikan tangannya dan kelompok itu segera pergi. Untuk dapat menyembuhkan luka 1000 musang, itu pasti tidak sederhana. Jika saya bisa mengendalikannya, itu akan membantu saya. Sayangnya, bahkan jika semua Starbase Star yang abadi, Raja yang saleh, binatang buas yang sunyi menuju ke Beast King God Country, aku tidak bisa masuk dengan gegabah. Seorang Pang, kehormatanmu aku menginginkan barang-barangmu. Aku tidak akan mengecewakanmu, jangan salahkan aku jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Melihat sekelompok murid pergi, mata Raja Dewa Buaya berbinar, berpikir sendiri. Aku mendengar bahwa Pang dibawa pergi oleh Raja Ketuhanan yang tidak mati untuk menyembuhkan Raja Muda yang saleh, sepertinya Pang ini tidak sederhana. Ikuti dia, kali ini, kita harus menangkapnya. Bukan hanya Raja Dewa Buaya yang mendambakan kemampuan Wang Xian untuk menyembuhkan Raja Abadi Muda. Sekelompok lebih dari selusin orang dari Kota Langit juga mengirimkan suara mereka. Kali ini, mereka sudah mengambil keputusan. Mereka akan fokus untuk menangkap Tuan Wang. Di sana, aku bisa merasakan auranya. Seorang pria parubaya melihat ke depan dan melihat dua sosok di depannya. Dia segera mendekati mereka. Bos Wang, ada begitu banyak orang yang masuk. Wang Xian dan teknik pertempuran tak terkalahkan ditinggalkan di depan oleh wanita tua itu. Mereka berdua memindai sekeliling mereka. Setidaknya ada 100.000 orang. Eksistensi tingkat Raja Abadi dari Starbase Planet telah memasuki negara Dewa Raja Binatang. Ini adalah tempat teraman di Starbase Planet. Di planet sumber bintang, bahkan jika murid dari dua faksi utama berada di level dewa, ada sekitar 70.000 hingga 80.000 orang yang masuk untuk berlatih. Faksi seperti Starbase Building juga mengirimkan cukup banyak murid. Khusus untuk Beastamers, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Lebih dari 100.000 orang ditempatkan di seluruh planet sumber bintang. Setelah mereka benar-benar terpisah, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertemu satu sama lain. Wang Xian melihat ke sebuah planet di kejauhan dan berkata, area bintang Beast Planet jauh lebih besar dari laut bawah tanah. Seolah-olah sebuah jarum ditempatkan di laut ketika lebih dari 100.000 orang masuk. Bos Wang, bagaimana kalau kamu membantuku mendapatkan tunggangan tingkat 8 dewa abadi kali ini? Teknik pertempuran yang tak terkalahkan menyipitkan matanya dan berkata kepada Wang Xian. Jika panennya bagus, aku akan memberimu gunung puncak dewa abadi. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Hehe, Bos Wang benar-benar murah hati. Teknik perang tak terkalahkan tersenyum dan tidak mengabaikan kata-kata Wang Xian. Dia tahu kekuatan Bos Wang. Semuanya, bersiaplah.
Tidak ada yang diizinkan memasuki kerajaan Dewa Raja Binatang. Ada lebih dari 20 binatang buas Raja Dewa Abadi di sana. Mereka pasti akan mati jika mereka pergi. Ayo pergi. Teriakan terdengar. Sow sow sow. Ketika perintah seorang ahli berbunyi, lebih dari 100.000 orang di jalan utama sementara dengan cepat terbang menuju Star Beast Planet di depan mereka. Di tengah, di kiri dan kanan, lebih dari 10 hewan peliharaan pertempuran yang kuat berukuran sekitar 5-6 ribu meter sedang terbang. Di langit di atas mereka, ada banyak murid muda berdiri. Pemimpin kelompok itu adalah seorang ahli dari Sekte Hukum Surgawi dan Sekte Tuan. Sekte Dharma Surgawi dan Sekte Tuan adalah tuan dari planet asal bintang. Naga Piton, keluar. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan memandangi orang-orang yang padat di sekitarnya dan mengungkapkan senyum bangga. Mengaum. Piton naga warna-warni segera muncul di bawahnya. Dia menginjak bagian atas kepala Dragon Piton dengan ekspresi bangga. Bos Wang, bukankah dia tampan? Saat teknik pertempuran tak terkalahkan berbicara, alat perekam video terbang keluar dari tubuhnya dan melayang di atas kepalanya untuk merekam pemandangan di sekitarnya. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan mendarat di atas kepala Piton naga warna-warni. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan terlalu menonjolkan diri. Namun, ini juga sejalan dengan namanya. Kekuatan tak terkalahkan adalah kekuatan profil tinggi. Dua pemuda itulah yang menyebabkan masalah di Star Beast Tower. Salah satunya adalah Master Penjinak Binatang. Pet perang tingkat 8 dari Dewa-Dewa Abadi benar-benar patut ditiru. Kalau saja aku bisa mendapatkannya. Beberapa orang di sekitar melihat hewan peliharaan perang besar muncul. Tatapan mereka tertuju pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan Wang Xian. Beberapa dari mereka mengenali mereka dan berbisik di antara mereka sendiri. Aku khawatir mereka akan melarikan diri. Sekarang, hehe. Di belakang, sekelompok ahli dari Sky City melihat ke depan dan sedikit menyipitkan mata. Mereka masih mencari sebelumnya. Sekarang, sepertinya tidak perlu untuk itu. Kakak ketiga, haruskah kita segera bertindak atau menunggu? Di depan, seorang pria parubaya menoleh dan melirik Wang Xian dan kakak laki-laki ketiga. Dia menyentuh hewan peliharaan perang yang memiliki 8 mata di bahunya. Hewan peliharaan perang ini sangat aneh. Itu memiliki 2 pasang mata di kedua sisi. Jangan buang waktu terlalu banyak untuk anak kecil. Ayo bertindak dulu dan kirimkan ke Master. Setelah itu, kita akan bergegas. Kakak ketiga yang berdiri di samping berkata dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak menaruhnya di matanya. Baiklah, semua orang menganggukkan kepala. Terlepas dari apakah pihak lain memiliki kekuatan level 8, level 9, atau bahkan Dewa Master tingkat puncak, mereka sama sekali tidak memandangnya. Sebagai murid Raja Dewa Buaya dari Gedung Binatang Astral, kekuatan mereka juga berada pada tahap puncak Guru Abadi. Dengan tambahan hewan peliharaan pertempuran mereka, sangat mudah bagi mereka untuk bertarung melawan orang-orang dengan level yang sama. Hah? Wang Xian, yang berdiri di atas piton naga berwarna-warni, merasakan beberapa tatapan di sekelilingnya. Jantungnya berdetak kencang. Dia melirik ke belakang dan melewati sekelompok ahli dari kota di langit. Sepertinya seseorang mencari kematian. Mata Wang Xian berkedip. Di antara mereka, yang terkuat berada di puncak alam Dewa Abadi. Sisanya semuanya di atas level 7. Sekarang dia memiliki kekuatan tempur puncak tingkat penguasa abadi. Tidak sulit baginya untuk menghancurkan mereka dengan bantuan formasi susunan dan kekuatan tempurnya sendiri. Juga, hewan peliharaan itu. Ada banyak pasang mata menatap mereka. Apa yang dirasakan Wang Xian adalah kota di langit dan hewan peliharaan pertempuran dengan 8 mata. Matanya bertemu dengan hewan peliharaan pertempuran dan itu juga menatapnya. Wang Xian memandangi orang-orang di depan hewan peliharaan perang. Dia tidak melihat sesuatu yang aneh, juga tidak menganggapnya serius. Dia memiliki sedikit konflik dengan Star Beast Tower, tetapi seharusnya tidak sampai membunuh mereka berdua. Kelompok itu terbang ke depan dengan cepat. Star Beast Planet tidak terlalu jauh. Dengan kecepatan mereka, mereka bisa mencapainya dalam 1 jam. Bos, tempat di sebelah timur planet ini adalah tempat kerajaan Dewa Binatang Buas berada. Kita tidak bisa pergi ke sana. Ke arah mana kita harus pergi? 1 jam kemudian, sebuah planet yang sangat besar muncul di hadapan mereka. Tak terkalahkan bertanya pada Wang Xian. Ke barat, ayo pergi ke tempat terpencil dulu. Wang Xian berkata tak terkalahkan. Baik, Bos Wang. Tak terkalahkan menganggukkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan piton naga warna-warni ke dalam kerajaan ilahi abadi. Star Beast Planet adalah planet yang sangat besar dan sunyi.
Pepohonan di atasnya rimbun dan banyak di antaranya setinggi ribuan meter. Ada gunung tinggi dan sungai besar, dan tidak ada bangunan manusia. Saat seseorang mendekati bintang bis planet, orang bisa mendengar raungan binatang buas yang sunyi. Di planet ini, ada banyak dewa-dewa laut monster yang abadi. Meskipun mereka tak terkalahkan dalam pertempuran, mereka tidak berani menunggangi hewan peliharaan naga piton mereka yang berwarna-warni. Ayo pergi. Keduanya mendarat di udara di atas pepohonan dan terbang ke arah barat. Ada juga banyak orang yang terbang ke arah barat. Seperti yang diharapkan, orang-orang dari Sky City mengikuti kita. Mereka mencari kematian. Wang Xian mengungkapkan ekspresi dingin di wajahnya. Terakhir kali, dia dikejar oleh orang-orang dari Sky City. Kali ini, Wang Xian tidak siap untuk bertahan secara pasif. Bos Wang, sudah waktunya. Tidak banyak orang di sini. Kita bisa bergerak sekarang. Setelah terbang sekitar setengah jam, mereka menghindari semua tempat dengan aura kuat di bawah. Tak terkalahkan melihat sekeliling dan berkata kepadanya. Terus terbang ke depan. Wang Xian tidak berhenti. Dia takut dia akan menarik beberapa ahli jika dia bertarung di sini. Hualala, mereka terbang puluhan juta kilometer saat mereka terbang ke arah barat. Air terjun raksasa muncul di depan mereka. Ketinggian air terjun itu sekitar 10.000 meter dan lebarnya juga puluhan kilometer. Turun segera. Wang Xian mengamati sekelilingnya dengan mata naga yin yang dan merasakan di belakangnya. Kemudian, dia berbicara dengan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Bos Wang, apakah kamu punya tujuan? Teknik pertempuran yang tak terkalahkan sedikit tercengang saat dia bertanya. Berdengung, Wang Xian mendarat di tanah. Tanpa ragu, dia segera membuat formasi di sana. Satu formasi demi satu didirikan di sekitarnya. Dia melihat posisi di belakangnya dan sedikit menyipitkan matanya. Saya hanya bisa menyiapkan satu formasi. Namun, saya sudah menyiapkan 5 formasi sebelumnya. Wang Xian berpikir sendiri. Setelah menyiapkan satu formasi, dia melihat ke arah teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Jauhi dia nanti. Dia mengingatkannya. Bos Wang, apa yang kamu lakukan? Wajah teknik pertempuran yang tak terkalahkan dipenuhi dengan keheranan. Dia melihat ke belakang dan berdiri di sana dengan tenang menunggu. Mereka telah berhenti, pihak lain akhirnya berhenti. Orang terkutuk ini, mereka akhirnya berhenti. Di belakang mereka, ada sedikit fluktuasi di langit. Sepintas, mereka tidak bisa dilihat sama sekali. Hanya sedikit fluktuasi yang dapat membuktikan bahwa ada sesuatu yang aneh di sana. Dari udara tipis, sebuah suara terdengar. Setelah menangkapnya, kami akan segera kembali. Suara tuan kota dia terdengar, dan orang-orang yang bersembunyi di kehampaan melihat ke depan. Apa yang orang itu lakukan? Berdiri di sana tanpa bergerak. Dia hanya dewa abadi tingkat 8, Lord Brat. Dia membunuh orang-orang kota langit kita dan bahkan memiliki harta khusus. Siapkan cincin penjara. Kata pakar Sky City. Dengan kekuatan mereka, mudah bagi mereka untuk menangkap ahli dewa peringkat 8 dewa abadi dan bersiap sebelumnya. Itu di sini. Wang Xian berdiri di depan air terjun dengan senyum di wajahnya. Kali ini, dia berdiri di sana tanpa menyembunyikan apapun. Belum lama ini, kekuatan tempurnya hanya berada di level 8 dari penguasa abadi. Banyak orang tahu tentang ini. Tidak ada yang tahu tentang 2 peningkatan berturut-turutnya. Dengan sekelompok ahli di kota langit, mereka akan terlalu berhati-hati jika mereka harus berhati-hati bahkan ketika menghadapi dewa abadi tingkat 8. Bersiaplah untuk bergerak. Tutup dengan lingkaran kurungan. Saat itu, seperti yang diharapkan Wang Xian, sebuah suara terdengar. Setelah itu, dia bisa merasakan gelombang energi mengalir ke arahnya. Lingkaran pengurungan telah menguncinya secara langsung. Berdengung, lingkaran kurungan muncul di atas Wang Xian. Dia tidak mengelak. Bahkan dengan kekuatan tingkat 8 dari penguasa abadi, dia tidak bisa menghindarinya. Buang-buang waktu saja. Dia benar-benar lari sejauh ini. Ketika mereka melihat bahwa lingkaran pengurungan telah mengunci Wang Xian, satu demi satu sosok terbang ke sekelilingnya. 16 orang benar-benar mengunci Wang Xian di tengah. Orang-orang dari kota di langit. Mata Wang Xian berkedip ketika dia melihat mereka muncul di sekelilingnya. Dia bertanya dengan acuh tak acuh. Kamu cukup tenang. Kamu harus membayar harga untuk membunuh orang-orang Sky City. Ikutlah dengan kami. Tuan kota dia menatap Wang Xian dan berkata dengan senyum di wajahnya. Orang-orang Sky City yang menyergapku. Aku malah membunuh mereka. Apakah kamu menyalahkanku karena mencari kematian? Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh. HMPH, kamu harus membayar harga untuk membunuh orang-orang di Sky City.
Ikutlah dengan kami. Pembangkit tenaga Lord level 9 yang abadi melambaikan tangannya dan pedang tajam muncul di tangannya. Dia mengarahkannya ke Wang Xian. Ikut denganmu. Sepertinya kamu tidak di sini untuk balas dendam. Kamu di sini untuk hal lain. Wang Xian menatap mereka dan mengangkat alisnya sedikit. Kamu akan tahu sebentar lagi. Tangkap dia. Tuan kota dia melambaikan tangannya dan segera memerintahkan. Serahkan padaku sendiri. Pria tua yang memegang pedang tajam itu berkata dengan bangga. Sosoknya bergerak dan langsung menyerang Wang Xian. Oh tidak, itu para ahli dari kota di langit. Berapa banyak permusuhan yang mereka miliki dengan Bos Wang. Mereka benar-benar datang ke F-Cek Bos Wang. Ini merepotkan. Pihak lain memiliki penguasa abadi tahap puncak, 2 atau 3 dari mereka berada di level 9, dan yang terlemah berada di level 7. Bos Wang jelas tahu bahwa lawan ingin menyerangnya, jadi dia menunggu di sini. Apakah Bos Wang percaya diri? Pada saat ini, Invincible yang bersembunyi di air terjun melihat pemandangan ini dan melebarkan matanya, wajahnya penuh keheranan. Orang-orang Sky City datang untuk menyerang Bos Wang. Bos Wang jelas tahu sebelumnya bahwa lawannya sangat kuat, jadi mengapa dia sengaja menunggu di sini. Tak terkalahkan sedikit tercengang. Dia hanya berdoa diam-diam. Orang-orang dari Sky City benar-benar membuatku marah. Aku cepat. Aku akan menghancurkan seluruh Sky City. Wang Xian menatap pria tua yang menyerangnya. Wajahnya mengungkapkan ekspresi dingin. Tubuhnya gemetar, berdengung. Dalam sekejap, seluruh area dalam jarak 100 km disegel oleh formasi gangguan lubang hitam. Formasi gangguan lubang hitam yang diperkuat oleh Wang Xian dapat menahan serangan tingkat 9 dari penguasa abadi. Hanya mereka yang berada di puncak penguasa abadi yang bisa menembusnya. Namun, Wang Xian tidak akan memberi mereka kesempatan. Aku akan menyelesaikan skor dengan kota di langit setelah aku membunuh kalian semua. Wang Xian menatap mereka dengan dingin. Hah? Apakah dia menunggu kita di sini secara khusus? 16 pembangkit tenaga listrik dari kota di langit tertegun sejenak. Wajah mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Mata mereka menyapu sekeliling. Murid dari salah satu dari 7 pusat kekuatan penguasa abadi berkontraksi sedikit. Saya menyadari bahwa saya tidak dapat kembali ke kerajaan ilahi abadi saya. Formasi ini dapat mengganggu kita. Dia berkata dengan tergesa-gesa dengan ekspresi muram. Berdengung. Pada saat ini, Wang Xian melambaikan tangannya dan batu kilangan 5 elemen muncul di langit di atas lubang hitam. Di atasnya, kekuatan hukum berputar. Mengaum, mengaum, mengaum. Di Five Elements Millstone, 5 naga suci mengayunkan tubuh raksasa mereka saat formasi demi formasi menyerang mereka secara langsung. Masing-masing dari 5 formasi memiliki kekuatan destruktif dari puncak penguasa abadi. Oh tidak, kami telah disergap. Kekuatannya tidak hanya di peringkat ke-8 dewa-dewa abadi. Ekspresi ahli dewa peringkat 9 yang abadi berubah saat dia berteriak keras. Hati-hati, dia menyembunyikan kekuatannya. Murid Tuan Kota dia sedikit mengerut. Menurut informasi yang mereka terima, kekuatan pihak lain paling banyak berada di peringkat ke-8 dewa-dewa abadi. Sekarang, sebenarnya ada 5 larik yang sebanding dengan puncak dewa-dewa abadi. Penghalang cahaya suci. Kastelan dia berteriak keras dan tongkat cahaya suci muncul di tangannya. Dia segera mengangkatnya dan bayangan dewa cahaya dengan sayap muncul di atasnya. Huff. Aku di sini hanya untuk menunggu kalian. Jika kalian ingin membunuhku, aku juga ingin membunuh kalian. Ketika Wang Xian melihat kastelan itu dia ingin menahan serangan formasi, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia mengulurkan lengannya dan mengubahnya menjadi cakar naga yang menakutkan. Wang Xian melompat dan menyerang mereka semua. Oh tidak, kekuatannya benar-benar berbeda dari informasinya. Tuan Kota dia merasakan serangan itu datang dari cakar naga Wang Xian. Ekspresinya berubah drastis saat dia menggeram dengan suara rendah. Sialan, sial, bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatannya benar-benar berbeda dari informasi di kota kita di langit. Dia ahli di puncak penguasa abadi. Sisanya mengungkapkan sedikit kengerian di wajah mereka. Master Arai di puncak level penguasa abadi dapat dengan mudah membunuh mereka setelah mengatur Arai. Yang terpenting, mereka menyadari bahwa kekuatan serangan mereka sendiri juga sangat menakutkan. Ledakan. Semua ini terjadi hanya dalam 1 detik. Tidak ada waktu bagi mereka untuk berpikir terlalu banyak. 5 serangan dari barisan dan cakar naga Wang Xian mendarat di langit di atas mereka pada saat bersamaan. Bang! Penghalang cahaya suci runtuh seketika. Cakar naga yang berisi hukum pemusnahan 5 elemen mencakar ke bawah. Formasi jatuh satu demi satu. Tuan Kota He,
selamatkan kami. Pada saat ini, semua orang kecuali tuan kota dia memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka saat mereka berteriak dengan suara tegas. Mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan panik. Menghadapi serangan dari Wang Xian dan formasi, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Kekuatan orang ini, tuan kota jantungnya berdebar kencang. Menghadapi serangan mengerikan seperti itu, sudah cukup baik baginya untuk bisa melindungi seluruh tubuhnya. Dia tidak akan pernah mengira bahwa sebagai pemburu, dia benar-benar akan menjadi mangsa. Ah! Pada saat ini, teriakan rekannya datang dari samping. Ekspresinya berubah drastis. Ini tidak akan berhasil. Aku harus memberitahu kota di langit tentang kekuatan orang ini. Jika tidak, seorang ahli di puncak tingkat Dewa Abadi akan membawa masalah besar ke kota di langit. Tuan kota ekspresinya berubah drastis. Pada saat ini, dia benar-benar menyerah pada gagasan untuk menangkap Wang Xian. Sekarang, sudah cukup baik baginya untuk melarikan diri. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Ketika kamu akan menyerangku, takdirmu sudah diputuskan. Wang Xian berdiri di tengah formasi gangguan lubang hitam dan menyerang tuan kota dia dan yang lainnya dengan cakar naganya. Hanya dalam satu putaran serangan, 10 dari 16 orang tewas. Namun, serangan ini hanyalah permulaan. Wang Xian melambaikan cakar naganya yang berukuran puluhan kilometer dan mendatangkan malapetaka di seluruh ruang. Selain tuan kota dia, semua orang mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke lingkungan mereka. Wajah mereka dipenuhi rasa takut. Sialan, bukankah dia master formasi? Kenapa serangannya sendiri begitu mengerikan? Tuan kota ekspresinya sangat jelek. Sudah sangat sulit baginya untuk menghadapi master formasi dengan level yang sama. Sekarang, tidak hanya lawannya sangat menakutkan dalam hal formasi, kekuatan tempurnya sendiri bahkan lebih menakutkan. Terutama cakar naga yang aneh dan menakutkan itu, setiap serangan mengandung sejumlah besar hukum kehancuran. Tuan kota He, kita tidak bisa menembus formasi arai aneh ini. Tepat pada saat ini, suara ketakutan dari Master Dewa Abadi Tier 9 datang dari samping. Dia melarikan diri ke tepi dan mati-matian menyerang formasi susunan gangguan lubang hitam lebih dari selusin kali, tanpa fluktuasi sedikit pun. Ini membuatnya sangat terkejut. Serahkan padaku, orang dengan level yang sama, ingin membunuhku, dream on. Tuan kota ekspresinya dingin, tubuhnya bergetar. Negara Dewa Abadiku, negara Dewa Langit, muncul. Dia meraung dengan gila, matanya dipenuhi kegilaan. Tidak bisa melarikan diri kembali ke negara dewanya tidak berarti dia tidak bisa memanggil negara dewanya sendiri. Bahkan raja yang saleh yang abadi tidak dapat menahan dewa yang kekal untuk memanggil kerajaan ilahinya sendiri. Retakan, retakan, retakan. Ketika kerajaan dewa yang memancarkan cahaya putih muncul di belakangnya, retakan muncul di susunan lubang hitam. HMPH, aku bilang kamu tidak bisa kabur, jadi jangan berpikir untuk kabur. Wang Xian mendengus pelan dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi naga. Dia mengguncang ekor naganya dan menyapunya menuju kerajaan abadi yang terungkap. Sialan, makhluk macam apa ini? Dia bukan manusia. Ketika tuan kota dia melihat tubuh Wang Xian berubah drastis, ekspresinya sedikit berubah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ekor naga menyerang langsung ke arah tuan kota dia adalah kerajaan abadi. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan dia gemetar hebat. PFFT. Ekspresi Kastelan dia berubah drastis saat dia memuntahkan seteguk darah. 5 elemen penggilingan. Wang Xian berteriak pelan. 2 formasi terakhir yang tertahan di udara dan tidak menghilang mendarat sekali lagi. Kali ini, mereka menyerang 5 ahli yang masih hidup dari kota di langit. Berhenti. Ekspresi Kastelan dia berubah drastis saat dia meraung dengan suara keras. Kastelan dia, selamatkan kami. 5 orang yang tersisa sangat pucat ketika mereka melihat hukum energi yang menakutkan mendatangkan malapetaka pada mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Wang Xian tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi saat dia menyerang satu demi satu. Tuan kota dia memuntahkan seteguk darah segar. Kerajaan ilahi abadi yang terungkap sebagian segera dicabut. Jika dia terus memanggil, kerajaan ilahi abadinya mungkin runtuh sebelum dipanggil sepenuhnya. Begitu roboh, lukanya juga akan parah. Tuan kota dia mengertakkan gigi dan melambaikan hukum cahayanya ke arah Wang Xian. Menarik, menarik. Seseorang benar-benar ingin berurusan dengan master penjinak binatang itu. Saat Wang Xian menjebak penguasa kota dia dan yang lainnya dalam formasi, 10 sosok melayang di langit di atas air terjun. Mereka melihat formasi yang mencakup radius 100 km. Sudut bibir mereka sedikit melengkung dan wajah mereka dipenuhi ejekan.
Kelompok orang yang ingin menyerang Master Penjinak Binatang juga tidak lemah. Tampaknya ada penguasa abadi di puncak. Namun, melihat situasinya, mereka disergap oleh Master Penjinak Binatang. TSK, aku benar-benar tidak mengharapkan ini. 10 orang yang datang adalah kakak senior ketiga dan keempat dari Star Beast Tower. Selain dia, ada 8 orang lainnya. Di antara 8 orang lainnya, ada seorang lelaki tua yang berdiri berdampingan dengan mereka. Jelas, mereka berada di level yang sama. Aku sedikit terkejut. Kakak ke-9 membuat kesalahan. Tampaknya kekuatan Master Penjinak Binatang tidak terlalu lemah. Dia berani menyergap pihak lain. Dia pasti punya kartu truf. Ayo tunggu di sini. Kakak keempat melihat susunan di depannya. Matanya berkedip. Dia bertanya kepada kakak laki-laki ketiga di sampingnya dengan santai, "Kakak laki-laki, susunan apa ini?" "Aku tidak yakin. Kami akan menunggu di luar. Ketika formasi arai diaktifkan, kami bisa langsung menyerang." Kakak ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Yah, kita tunggu saja. Jika kita menghancurkan formasi susunan secara langsung, pihak lain akan kabur. Hari ini, kita akan seperti belalang yang mengintai jangkrik." Oriole mengikuti di belakang. Kakak keempat tersenyum dan mengangguk. Sekelompok orang melayang di sana dan menunggu dengan tenang. Kenapa ada orang di sini lagi? Pada saat ini, teknik pertarungan tak terkalahkan, yang bersembunyi di balik air terjun, melihat 10 sosok di langit dan menunjukkan ekspresi kaget. Itu orang-orang dari Star Beast Tower. Apa yang mereka lakukan mengambang di sana? Mereka datang dengan niat buruk. F-Cek, mungkinkah mereka juga ada di sini untuk F-Cek Bos Wang? Bos Wang sepertinya tidak pantas dipukuli. Mengapa ada begitu banyak orang yang ingin F-Cek dia? Teknik pertarungan yang tak terkalahkan sedikit membingungkan. Ekspresinya berubah saat dia menatap sekelompok orang. Dia mengeluarkan batu yang cerah dan mengarahkannya ke arah orang-orang dari Star Beast Tower. 3 Dewa Puncak Dewa Abadi, total 3. Ya Tuhan, Bos Wang dalam masalah kali ini. Melihat informasi tentang hukum batu dewa, ekspresinya sedikit berubah, dan dia bergumam. Bos Wang dari Sky City tidak tahu bagaimana menghadapinya, dan sekarang ada 3 penguasa puncak Dewa Abadi dari Star Beast Tower, ini. Apakah kamu ingin aku, yang tak terkalahkan dalam pertempuran, mengeluarkan senjata pembunuhku? Tapi aku khawatir mereka memiliki Dewa Abadi Dewa Pet Battle. Tak terkalahkan dalam pertempuran memiliki wajah gelap, dan dia melihat area yang ditutupi oleh barisan dengan simpati. Sungguh tidak mudah bagi Bos Wang untuk bertahan sampai sekarang. Dia bergumam, mengaum. Pada saat ini, cakar naga Wang Xian merobek formasi yang dipenuhi lubang hitam. 5 elemen yang menggiling di langit menghantam tuan kota di bawahnya. Retakan emas muncul di tubuhnya. Itu adalah luka yang tertinggal di tubuhnya oleh formasi atribut logam. 10 detik yang lalu, dia terluka parah untuk menyelamatkan muridnya. Di seluruh lubang hitam, dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di kota di langit. Di hadapan serangan Wang Xian, tuan kota dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Monster macam apa dia? Seorang master penjinak binatang, seorang master formasi, dan dia bahkan memiliki tubuh yang menakutkan. Saat ini, Castellan dia sudah putus asa. Setelah 5 menit pertempuran, dia menyadari bahwa dia bukan tandingan lawannya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu dengan mudah. Matanya perlahan berubah menjadi merah darah. Hukum, pedang darah malaikat suci, slash. Tubuhnya gemetar dan sejumlah besar darah tumpah keluar. Darah berubah menjadi cahaya dan menyelimuti tubuhnya. Hahaha, jika kamu ingin membunuhku, aku akan membawamu bersamaku untuk mati. Castellan dia meraung. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang darah malaikat suci dan menebas ke arah Wang Xian. Mati. Dalam formasi dengan lubang hitam mengganggu udara, Castellan dia terus menyerang Wang Xian dengan ekspresi gila di wajahnya. Dia menggunakan darah dewa abadinya untuk berubah menjadi kekuatan hukum cahaya, memadatkan pedang suci yang sangat menakutkan. Di depan Wang Xian, Tiang Yin dan Yang berputar. Di belakangnya, kekuatan 5 elemen memadat, membentuk lapisan pertahanan di depannya. Seluruh tubuhnya terus mundur ke belakang. HMPH, kamu pikir kamu bisa binasa bersamaku? Bermimpilah. Wang Xian menatapnya dengan wajah penuh niat membunuh. Para ahli kota di langit telah menyerangnya berkali-kali. Dia sudah lama kehilangan kesabarannya. Setelah kembali kali ini, dia ingin benar-benar bermain dengan para ahli kota di langit. Mati. Tuan kota tubuhnya gemetar hebat. Potongan daging dan darahnya berubah menjadi kekuatan cahaya. Segera,
Tulang emas terlihat di sekujur tubuhnya. Dia seperti kerangka. Ketika dia mencapai tingkat dewa-dewa yang kekal, tulangnya berubah menjadi tulang emas abadi. Namun, lambat laun, tulang emasnya yang abadi seperti lapisan pasir keemasan yang jatuh dan menyatu menjadi serangannya. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mati, dia akan sekuat tenaga. Berdebar, berdebar, berdebar. Serangan yang menghabiskan vitalitasnya menyebabkan ekspresi Wang Xian sedikit berubah. PFFT. Aliran darah segar mengalir keluar dari sisik naga di tubuhnya saat dia memuntahkan seteguk darah. Namun, Wang Xian tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Matanya mengungkapkan tampilan sinis. Tiba-tiba, dia tiba-tiba berbalik dan menyerang formasi gangguan lubang hitam di samping. Mencoba melarikan diri. Wang Xian melihat niatnya. Dua cakar naga raksasa turun dari langit dan langsung menghantam tubuhnya. Bang! Kekuatan mengerikan mendarat di tubuhnya, menyebabkan retakan muncul di seluruh tulang emasnya. Tidak, suara yang sangat serak keluar dari mulutnya. Api ilahi di matanya mulai menghilang. HMPH, pergilah ke neraka. Segera, kalian semua dari kota di langit akan menemani kalian. Suara dingin Wang Xian memasuki pikirannya. Tuan kota, mayatnya jatuh ke tanah. Fiuh. Wang Xian menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia benar-benar mati. Dia menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi bentuk manusia. Dia menggelengkan kepalanya sedikit saat dia melihat tubuhnya sendiri. Bahkan jika dia memenangkan pertarungan melawan para ahli dengan level yang sama, dia telah menderita luka serius. Kota di langit. Wang Xian bergumam. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan semua mayat ke dalam sarang induk. Wang Xian mengambil cincin interspatial mereka dan melihat barang-barang di dalamnya. Masih ada cukup banyak item bagus. Kali ini, tidak kalah. Sekelompok mayat juga bisa meningkatkan kekuatan anggota Istana Naga. Wang Xian tersenyum dan menyimpan semua barangnya. Berdengung. Dengan lambaian tangannya, cincin penjara di atas kepalanya putus. Cincin pemenjaraan yang telah dikunci oleh para ahli dari kota di langit padanya hanya berguna bagi mereka yang setidaknya berada di level 9 dari penguasa abadi. Dia bisa mematahkannya secara langsung. Dengan pikiran, susunan gangguan lubang hitam perlahan menghilang. Arai akan menghilang, biasanya. Tampaknya Master Beastamer membunuh musuh atau membiarkan mereka melarikan diri. Di luar, orang-orang Star Beast Tower melihat susunan itu perlahan menghilang, dan tersenyum. Mendesis, mendesis. Raungan lembut datang dari sisi mereka, diikuti oleh hewan peliharaan pertempuran yang muncul di sekitar mereka. Apalagi di samping kakak senior ketiga dan keempat, ada dua ular emas panjang, masing-masing panjangnya sekitar 10 meter, memancarkan kilau logam. Murid emas mereka menatap posisi di depan mereka. Oh tidak, formasi akan segera menghilang, Bos Wang seharusnya masih hidup, tetapi orang-orang dari Aula Star Beast itu sebenarnya memiliki dua hewan peliharaan Lord Battle Pets Dewa Abadi Puncak, dua di antaranya. Di air terjun, teknik pertarungan tak terkalahkan menatap kedua ular emas dengan mata menyala. Ketika dia melihat formasi perlahan menghilang, dia mengungkapkan ekspresi cemas. Berdengung, Bos Wang, hati-hati. Saat formasi menghilang, teknik pertempuran tak terkalahkan melihat sosok itu melayang di tengah dan dengan cepat mengingatkannya dengan keras. Masih ada orang di sekitar. Kata-kata teknik pertempuran yang tak terkalahkan juga mengejutkan semua orang dari Star Beast Tower. Wang Xian, yang baru saja keluar, juga kaget. Berdengung. Pada saat berikutnya, lingkaran pengurungan lainnya mendarat di kepalanya dengan kecepatan yang mengerikan. Pada saat ini, wajah Wang Xian menjadi sangat gelap. Baru-baru ini, setiap lingkaran kurungan telah mengunci auranya. Termasuk kali ini yang ketiga kalinya. Sialan, siapa mereka? Dia terbakar amarah. Dia baru saja memusnahkan orang-orang dari kota di langit. Bagaimana mungkin masih ada orang yang menyergapnya dari luar? Jangan ganggu orang lain. Tangkap dia dulu. Tali pengunci Tuhan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Setelah itu, senjata ilahi berbentuk jaring menutupi Wang Xian. Masing-masing tali membawa kekuatan guntur dan menghasilkan suara mendesis. Ekspresi Wang Xian berubah drastis. Hehe, Master ini memang pintar, tapi Mantis mengintai jangkrik dan Oriole mengikuti di belakang. Beberapa orang dari Star Beast Tower menyaksikan pemandangan ini dengan senyuman di wajah mereka. Lingkaran kurungan telah dikunci, dan tali pengunci dewa telah menutupinya. Dengan kekuatan tali pengunci dewa, bahkan binatang buas yang sunyi di puncak tahap dewa-dewa abadi tidak akan bisa membebaskan diri. Tali pengunci dewa ini digunakan untuk menangkap binatang buas. Retakan, retakan.
Saat tali pengunci dewa mendarat di tubuh Wang Xian, dia merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Terlebih lagi, dia sudah terluka dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ekspresi Wang Xian berubah drastis. Hehe, Tuan ingin kita menangkap orang ini kembali. Itu terlalu mudah. Menangkapnya jauh lebih mudah daripada menangkap binatang buas. Kakak keempat memandang Wang Xian, yang terjebak oleh tali pengunci dewa, dengan senyuman di wajahnya. Ayo kembali dulu. Kakak ketiga menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Berdengung. Ilusi. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata mereka, niat membunuh yang kuat melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan langsung melewati tali pengunci dewa. Berlari. Wajah Wang Xian sangat suram. Ini sudah kedua kalinya dia dikejar oleh seseorang. Setiap kali, dia akan melarikan diri dalam keadaan menyesal. Bos Wang, lari. Dari air terjun di depan, suara teknik pertarungan yang tak terkalahkan bisa terdengar. Wang Xian menoleh dan melihat bahwa itu adalah arah yang berlawanan dengan kelompok dari Menara Astral Beast. Dia segera berlari untuk hidupnya. Dia benar-benar lolos dari tali pengunci dewa. Kelompok dari Astral Beast Tower sedikit terkejut. Setelah itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Ekspresi kakak ketiga sedikit berubah saat dia memerintahkan dengan keras dengan suara dingin. Mendesis. Mendesis. Dua ular emas panjang menyerang dalam sekejap. Kakak ketiga dan kakak keempat dari Star Beast Tower dan sesepuh di puncak sosok dewa-dewa abadi melintas dalam sekejap saat mereka mengejar Wang Xian. Bos Wang, minggir. Biarkan mereka merasakan hukum pelenyapan Yidali saya 9 meriam sejati yang mengaburkan. Pada saat ini, di depannya, teknik pertempuran tak terkalahkan sedang berdiri di puncak air terjun. Di depannya ada meriam hukum api sepanjang 10 meter. Api di meriam sedang menari. Setiap gumpalan api memiliki 9 kelopak. Meriam sepanjang 10 meter diarahkan ke depannya. Wajahnya mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Hah! Wang Xian menatap teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan merasakan ancaman kuat dari meriam api di sampingnya. Dia dengan cepat mengelak ke samping. Bas bas bas. Bum bum bum. Di depan air terjun besar planet binatang berbintang, energi hukum pemusnahan berkumpul di 9 meriam sejati samadhi dari hukum pemusnahan partikel Yida. Banyak api merah yang seperti kelopak bunga memancarkan cahaya. Seluruh meriam mengeluarkan suara khusus, diikuti dengan ledakan keras. Itu langsung menyerang posisi di depannya. Di depannya, para ahli dari Menara Monster Bintang mengejar Wang Xian. Dengan peringatan dari yang tak terkalahkan dalam pertempuran, Wang Xian buru-buru mengelak ke samping. Ledakan. Puluhan ribu kelopak merah menyala menyerang para ahli dari Star Beast Tower. Sinar cahaya melintas. Bahkan para ahli dari Star Beast Tower tidak punya waktu untuk bereaksi. Tidak, meriam sejati Jiumei mendarat di tubuh sesepuh yang berada di puncak dewa-dewa abadi. Tidak ada waktu untuk menghindar. Dia buru-buru melepaskan perisai hukum yang dibentuk oleh atribut bumi untuk memblokir di depannya. Namun, perisai hukum itu seperti lapisan kertas, mudah ditembus. Serangan meriam samadhi yang sebenarnya langsung mendarat di tubuhnya. Jeritan ketakutan terdengar. Matanya melebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya dan putus asa. Bang! Meriam dengan diameter 2 meter dengan mudah menembus tubuhnya, langsung menghancurkannya. Ledakan. Meriam menembus tubuhnya dan terus menyerang langit di belakangnya. Setelah menyerang setidaknya puluhan juta kilometer, gelombang merah menyala melesat melintasi langit. Suara teredam datang dari langit di depannya. Suara ini bisa terdengar jelas dari sini. Satu tembakan meriam membunuh keberadaan di puncak alam dewa abadi. Ini adalah kekuatan teknologi yang kuat. Meneguk. Wang Xian, yang bersembunyi di samping, mau tidak mau menelan ludah saat merasakan pemandangan ini. Kuat? Ini terlalu kuat. Meskipun nama meriam samadhi yang sebenarnya sedikit lucu bagi Wang Xian, kekuatannya sungguh menakutkan. Para ahli di puncak level penguasa abadi tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Ini, meriam pemusnah tingkat strategis dari planet lapis baja emas. Sialan, bagaimana senjata teknologi seperti itu bisa muncul di tubuh mereka? Saudara senior ketiga dan keempat dari Star Beast Tower merasakan keringat dingin di sekujur tubuh mereka dalam sekejap. Wajah mereka sangat tidak sedap dipandang. 9 orang yang tersisa berhenti serempak. Bahkan hewan peliharaan pertempuran berhenti di jalurnya. Wajah mereka dipenuhi rasa takut. Bos Wang, kemari dan bunuh mereka, hahaha. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran berdiri di belakang meriam penghancur Yidali dan berteriak pada Wang Xian. Nada suaranya dipenuhi dengan kesombongan.
Wang Xian bergerak dan segera datang ke sisi battle match yang tak terkalahkan. Bagaimana, Bos Wang? Apakah senjataku kuat? Battle match yang tak terkalahkan memandang Wang Xian dengan ekspresi puas di wajahnya. Kuat, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan tulus. Terakhir kali, battle match yang tak terkalahkan mengeluarkan sebuah fragmen hukum yang telah mengejutkan Wang Xian. Kali ini, dia mengeluarkan meriam yang sangat menakutkan yang bahkan lebih mengejutkannya. Orang ini, dia memiliki terlalu banyak hal baik. HMPH, karena kamu berani menyerang kami, ambil tembakan lagi dariku. Seperti yang dikatakan tak terkalahkan, dia meletakkan telapak tangannya di hukum pelenyapan YIDALI 9 meriam sejati. Energi terkumpul di atasnya. Oh tidak, 9 bunga api merah menyala berkumpul di meriam. Setiap hukum berkumpul di atasnya. Berdengung, 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 ledakan, ledakan, ledakan. Suara aneh lainnya. Namun, di mata para ahli Star Beast Tower, suara aktivasi ini seperti malaikat maut. Cepat kabur. Pada saat ini, wajah semua orang dari Star Beast Tower berubah drastis, dan wajah mereka dipenuhi teror saat mereka melarikan diri ke kejauhan. Bahkan ada satu orang yang sosoknya ilusi saat dia langsung melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi yang abadi. Ledakan. Dengan dentuman, meriam diarahkan ke saudara senior keempat dari Star Beast Tower. Melihat meriam hukum penghancur yang menyerangnya, dia terkejut. Blokir. Dengan mata merah, dia meraung dan memerintahkan hewan peliharaannya untuk memblokir serangan. Peng. Namun, sama seperti lelaki tua itu, ular emas itu langsung hancur. Serangan mengerikan terus terbang ke langit. Ini, ketika kakak ketiga dan yang lainnya melihat ini, dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Wajah mereka sangat pucat. Di depan senjata teknologi seperti itu, mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memblokirnya. Hahaha, aku membiarkan kalian menjadi sombong. Kamu benar-benar berani menyerang Bos Wang. Hanya dengan kalian, HMPH, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa menara binatang bintangmu itu luar biasa? Akankah aku, yang tak terkalahkan dalam teknik pertempuran, takut pada kalian? Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran tertawa dengan angkuh. Semua orang dari Bintang Beast Hall menatap tak terkalahkan dalam teknik pertempuran. Bos, mesinnya sudah dimatikan. Kita akan kabur. Sementara tak terkalahkan dalam teknik pertempuran berteriak dengan arogan, suara Wang Xian terdengar di benaknya. Hah? Wang Xian tertegun sejenak. Kemudian, wajahnya menjadi gelap. Dia berpikir bahwa prinsip pemusnahan Yi dan orang ini 9 meriam penyamar yang sebenarnya bisa membunuh semua lawan. Ayo pergi. Namun, Wang Xian juga tahu bahwa sudah sangat mengesankan bisa membunuh 2 ahli di puncak level penguasa abadi. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan menyimpan prinsip pemusnahan Yi dari 9 meriam samadi untuk taktik pertempurannya yang tak terkalahkan. Energi menyelimutinya dan dia melarikan diri ke kejauhan. Hah? Ketika mereka melihat Wang Xian dan yang lainnya melarikan diri, orang-orang dari Star Beast Building jelas tercengang. Mereka berhenti selama 3 detik penuh sebelum bereaksi. Kejar mereka. Mereka telah menggunakan semua kartu truf mereka. Kejar mereka. Kakak keempat meraung dengan mata merah. Peak Eternal Lord Battle Pet-nya sudah mati. Itu telah dihancurkan sepenuhnya oleh meriam. Ini adalah hewan peliharaan pertempuran yang diberikan tuannya kepadanya. Setelah mati, tuannya mungkin tidak akan membantunya menjinakkannya lagi. Ayo pergi. Ayo mengejar sebelum lingkaran kurungan menghilang. Ekspresi kakak laki-laki ketiga berubah. Dia mengertakkan gigi dan segera mengejar mereka. 3 pakar dewa tertinggi dewa abadi telah datang untuk membintangi Beast Hall kali ini, dan 2 di antaranya adalah hewan peliharaan dewa-dewa perang abadi puncak. Dengan kekuatan mereka, tidak sulit bagi mereka untuk menangkap dewa-dewa abadi puncak. Namun, sekarang mereka berdua telah jatuh, mereka harus membayar harga jika mereka ingin menangkap pihak lain. Namun, pada saat ini, mereka harus menangkap kedua orang terkutuk itu berapapun biayanya. Guyuran. Wang Xian memasuki sungai di atas air terjun dengan teknik pertarungannya yang tak terkalahkan. Di dalam air, kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat. Berdengung. Di sekelilingnya, kekuatan nomologis dari 5 elemen berputar. Lumpur dan air di dasar laut tidak berpengaruh sama sekali padanya. Sebaliknya, itu membantunya melarikan diri. Di belakangnya, orang-orang dari Bintang Beast Hall tertinggal semakin jauh. Bos Wang, kecepatanmu sangat cepat. Bos Wang, apakah kamu sudah mencapai puncak penguasa abadi? Bukankah peningkatan kekuatanmu terlalu cepat? Itu tidak masuk akal sama sekali. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan diselimuti oleh energi Wang Xian.
Saat dia merasakan kecepatan yang mengerikan ini, matanya sedikit melebar. Pertama kali dia bertemu Wang Xian, dia bahkan tidak bisa melawan monster laut tingkat 6 dari penguasa abadi. Kedua kalinya, dia menangkap monster laut tingkat 8 dari penguasa abadi. Namun, mereka masih diburu oleh Dewa Abadi level 9. Tapi sekarang, meskipun mereka masih diburu, dia telah melepaskan kekuatan tempur puncak dari penguasa abadi. Hanya dalam 2 bulan yang singkat, peningkatannya terlalu mengerikan. Aku terluka parah di masa lalu dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhku. Sekarang, aku pulih sedikit demi sedikit. Wang Xian dengan santai mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan dalam hal teknik bertarung. Matanya berbinar saat dia merasakan para pengejar dari Star Beast Tower. Dengan kekuatannya saat ini, sangat mudah baginya untuk melarikan diri dari para pengejar. Sebagai master dari 5 elemen Yin dan Yang, dia bisa melakukan perjalanan melalui tanah, pohon, logam, dan air. Tanpa rintangan tersebut, akan sangat sulit bagi lawan untuk mengimbangi kecepatannya. Bos Wang, kamu tidak memiliki permusuhan dengan bintang Beast Hall di masa lalu, kan? Mengapa mereka mengirim begitu banyak ahli untuk memburumu? Teknik pertempuran yang tak terkalahkan tenggelam dalam pikirannya ketika dia mendengar penjelasan Wang Xian. Namun, dia tidak terlalu banyak berpikir dan mengubah topik pembicaraan. Tidak, ini pertama kalinya aku bertemu mereka. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia juga sedikit bingung ketika orang-orang dari Star Beast Hall ingin menangkapnya. Bahkan jika dia memiliki konflik dengan teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan yang lainnya di Star Beast Hall, dia seharusnya tidak menghabiskan banyak uang untuk menangkapnya. Nilai cincin kurungan saja sudah cukup berharga. Mungkinkah karena Bos Wang menyembuhkan Raja Muda yang abadi? Apakah Raja Dewa Buaya itu cemburu padamu? Seharusnya tidak. Raja Dewa yang perkasa seharusnya tidak begitu pelit. Ekspresi bingung muncul di wajah teknik pertarungan yang tak terkalahkan. Itu benar-benar mungkin. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Tetua tertinggi Sekte Dharma Surgawi, Leng, mengatakan bahwa Raja Dewa Buaya berpikiran sempit. Sangat mungkin dia mengirim murid-muridnya untuk menyerangnya. Fakta bahwa dia bisa menyembuhkan Raja Abadi Muda juga merupakan semacam kemampuan. Seorang pria tidak bersalah, tetapi seorang pria dengan harta bersalah. Wang Xian menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Ini karena kota di langit tahu bahwa dia memiliki formasi yang kuat dan spesial. Oleh karena itu, mereka selalu ingin menangkapnya. Dan The Godly King of the Star Beast Tower tahu bahwa dia bisa menyembuhkan Raja Dewa Muda yang abadi. Oleh karena itu, dia ingin menangkapnya dan melihatnya. Bahkan Wang Xian tidak memiliki permusuhan dengan mereka. Namun, terkadang, kekayaan bisa menggerakkan hati seseorang. Ini juga alasan mengapa Wang Xian tidak berani mengungkapkan tubuh naganya yang saleh. Pasti ada legenda naga suci di negeri yang cerah ini. Jika dia mengungkapkan tubuh naga sucinya, orang akan tahu bahwa dia adalah naga suci dan mungkin memikirkannya. Karena kamu mengingini hal-hal di tubuhku, kamu harus menanggung balas dendamku. Sedikit niat membunuh melintas di mata Wang Xian saat dia melarikan diri dengan cepat dengan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Termasuk kali ini, teknik pertarungan tak terkalahkan sudah menyelamatkannya 2 kali. Terakhir kali, dia memberinya piton naga warna-warni. Lupakan saja, aku akan membayar orang ini ketika aku punya kesempatan. Meskipun tak terkalahkan tidak dapat diandalkan, dia masih sangat kuat di saat kritis. Terutama kali ini, jika dia tidak mengeluarkan senjata pembunuh yang hebat itu, ada kemungkinan besar dia akan mati di sini. Dia akan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Bagaimana orang ini bisa begitu cepat? Di belakang, kakak senior ketiga dan keempat dari Star Beast Tower melihat ke depan dengan ekspresi yang sangat malu. Di depan, sosok Wang Xian sudah menghilang. Di bahu kakak laki-laki ketiga, murid hewan peliharaan perang bermata 8 itu bersinar dengan kilau. Sinar cahaya yang tidak terlihat oleh mata terbuka muncul. Jika bukan karena mengejar hewan peliharaan perang seperti itu, mereka tidak akan tahu ke arah mana Wang Xian pergi. Sialan, jika kita tidak bisa menangkapnya kali ini, kita tidak hanya akan menderita kerugian besar, kita bahkan tidak akan bisa menyelesaikan misi yang diberikan oleh Tuan kita. Keduanya tampak sangat malu. Mereka tidak pernah menyangka akan sangat sulit untuk menangkap master penjinak binatang. Mereka juga tidak pernah menyangka bahwa orang lain akan memiliki senjata yang begitu kuat. Fiuh. Setelah terbang lebih dari 1 jam, mereka tidak bisa lagi melihat sosok pihak lain di belakang mereka. Wang Xian berhenti di jalurnya. Bos, apakah kamu akan membuat formasi untuk membunuh mereka? Melihat Wang Xian telah berhenti, mata Invincible berbinar saat dia bertanya.
Saat itu, ketika Wang Xian berada di level 8 dari Dewa Abadi, dia bahkan berani membunuh pembangkit tenaga listrik level 9. Tidak kali ini, Wang Xian menggelengkan kepalanya. Kekuatannya baru saja meningkat kali ini, dan dia belum menguasai formasi. Namun, Wang Xian tidak terburu-buru. Sama seperti pemikiran yang tak terkalahkan, ketika dia berada di level 8 dari penguasa abadi, dia berani membunuh pembangkit tenaga listrik level 9. Sekarang mereka berada di level yang sama, Wang Xian benar-benar tidak takut dengan pembangkit tenaga listrik dari Star Beast Hall. Raja abadi dilarang memasuki tempat ini. Tidak sulit baginya untuk membunuh orang-orang dari Star Beast Hall di sini. Bos Wang, ayo pergi dan taklukkan beberapa warped penguasa abadi tingkat puncak sekarang. Ketika saatnya tiba, kita bisa membunuh jalan kita kembali. Mata tak terkalahkan berbinar saat dia mengatakan itu. Oke, kali ini, aku berjanji untuk menukar 1 atau 2 warped penguasa abadi tingkat puncak untukmu. Wang Xian berkata padanya, hahaha, kalau begitu Bos Wang, kita sepakat. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berkata dengan penuh semangat. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Nilai dari meriam sejati Jiumei di tangan teknik pertempuran yang tak terkalahkan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 1 atau 2 dewa abadi tingkat puncak Lord Battle Pets. Senjata yang begitu kuat jauh lebih berharga daripada hewan peliharaan pertempuran. Lingkaran pengurungan yang telah mengunciku telah menghilang. Mari selidiki sekeliling terlebih dahulu. Akan lebih baik lagi jika kita bisa menemukan sarang binatang buas. Wang Xian menggunakan energinya untuk melemahkan lingkaran kurungan dan membuatnya menghilang lebih cepat. Saat dia berbicara dengan teknik pertarungan yang tak terkalahkan, dia langsung terbang ke langit. Sebagian besar planet binatang buas dipenuhi dengan pepohonan yang lebat dan lebat. Itu memiliki penampilan yang sangat primitif. Wang Xian dan yang lainnya berada di samping pegunungan. Dari waktu ke waktu, raungan binatang buas terdengar dari dalam pegunungan. Pasti ada binatang buas di pegunungan dan hutan yang dalam. Bos Wang, haruskah kita pergi ke pegunungan dan melihatnya? Kata teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Ya, ayo pergi. Saat ini, semua binatang buas tingkat Raja Abadi dari Star Beast Planet telah pergi ke kerajaan ilahi Raja Binatang. Dengan kekuatannya saat ini, dia pada dasarnya tidak takut pada makhluk hidup manapun. Tentu saja, dia masih memiliki lingkaran pengurungan yang terkunci padanya di langit. Dia harus berhati-hati menabrak binatang buas di puncak level dewa-dewa abadi. Tubuh Wang Xian bergerak dan terbang lurus ke pegunungan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Namun, saat mereka mencapai puncak gunung, banyak pedang air menyerang mereka satu demi satu. Wang Xian dan teknik pertempuran yang tak terkalahkan sedikit terkejut. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan langsung menghancurkan kedua pedang air itu. Tidak ada yang diizinkan masuk dalam jarak 100 km dari tempat ini. Tempat ini telah ditempati oleh kami, klan naga banjir ilahi. Pada saat ini, teriakan terdengar. Dua pemuda terbang keluar dari posisi di depan mereka dan menatap dingin ke arah Wang Xian dan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Hah, kedua orang ini yang bahkan belum mencapai Tuan Abadi berani bertindak begitu angkuh di depan kita. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengalihkan pandangannya kedua orang di depannya dan berkata dengan wajah penuh penghinaan. Ras kita sudah menempati tempat ini. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, enyahlah segera. Ketika kedua pemuda itu mendengar kata-kata tak terkalahkan dalam teknik pertempuran, wajah mereka menjadi jelek saat mereka berteriak lagi. Sejak kapan dua orang dapat mengabaikan martabat klan naga banjir ilahi? Jika kamu tidak pergi sekarang, jangan pergi. Begitu mereka berdua selesai berbicara, lebih dari 30 orang terbang dari samping. 3 pria tua memimpin. Ada orang yang kuat dan lemah. Dua orang itu. Di antara lebih dari 30 orang, seorang pemuda tiba-tiba mengangkat alisnya dan menatap Wang Xian dengan dingin. Jiao Ming menyipitkan matanya saat dia menilai Wang Xian dan teknik pertarungannya yang tak terkalahkan. Dia tidak berharap untuk bertemu mereka begitu ditakdirkan. Jiao Ming, apakah kamu mengenal mereka? Salah satu tetua yang memimpin bertanya kepadanya ketika dia mendengar keheranan Jiao Ming. Kakek ketiga, aku pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka berasal dari benua Tianze. Jiao Ming berkata dengan acuh tak acuh sambil memandang Wang Xian dan yang lainnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Tempat ini telah ditempati oleh kami, klan naga banjir ilahi. Kalian berdua, enyahlah segera. Saat dia berbicara, dia mengambil 2 langkah ke depan dan menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan jijik. Jiao Ming. Wang Xian menatapnya dan menyipitkan matanya sedikit.
Itu kamu? Dasar guk-guk bodoh. Tak terkalahkan dalam pertempuran juga mengenalinya. Orang ini ikut campur dalam urusan Star Beast Building, yang membuatnya sangat marah. Dia menatap Jiao Ming dan berkata dengan wajah dingin. Kamu mencari kematian, siapa yang kamu bicarakan? Ketika Jiao Ming mendengar kata-katanya, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali, dan pedang tajam muncul di tangannya. Kamu berani berbicara kasar kepada tuan muda kami Jiao Ming. Wajah beberapa anggota muda Jiao menjadi dingin, dan wajah mereka diselimuti embun beku saat mereka mengunci teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Beberapa ahli dari klan naga banjir dewa juga sedikit mengernyit. Dalam sekejap, gelombang aura yang sangat menakutkan menyerang teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Cek, jika hukum pemusnahan Yi Dali saya benar meriam masih memiliki cangkang, saya pasti akan membunuhnya. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan merasakan gelombang aura menakutkan mengunci dirinya. Ekspresinya sedikit berubah saat dia bergumam pelan. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan tidak memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Bahkan, dia bahkan ingin membunuhnya. Aku pikir kalian semua mencari kematianmu sendiri. Tetua yang memimpin menggerakkan telapak tangannya sedikit dan sebuah cincin kurungan muncul di tangannya. Aku akan memberimu waktu 3 detik untuk segera meminta maaf kepada murid-murid dari klan naga banjir ilahi dan pergi dari pandangan kami. Jika tidak kalian semua bisa tinggal di sini. Dia menatap dingin ke arah Wang Xian dan teknik pertarungannya yang tak terkalahkan saat dia berbicara dengan nada menyeramkan. Hehe, Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling sementara mata naganya dari Yin Yang dan 5 elemen menyapu sekeliling. Telapak tangannya segera bergerak saat dia menatap sekelompok orang dari klan naga banjir ilahi. Sudut bibirnya sedikit melengkung. Hah, mengondensasi formasi. Apakah kamu benar-benar mengejar kematian? Wajah beberapa ahli dari klan naga banjir ilahi menjadi dingin. Salah satu tetua di tengah tidak ragu sama sekali saat pedang panjang muncul di tangannya. Berdengung, sosoknya bergerak dan muncul di depan Wang Xian dalam sekejap. Pedang panjang di tangannya menebas ke arah Wang Xian dengan kekuatan besar. Bang! Pedang panjang mendarat di tubuh Wang Xian dan menghasilkan suara tabrakan yang keras. Apa? Mata tetua itu melebar seketika. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia adalah penguasa abadi level 9 yang perkasa, namun dia tidak bisa menembus pertahanan lawan. Kutu, dan kamu berani memprovokasi aku lagi dan lagi. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Wang Xian bahkan tidak melihat lelaki tua itu. Tatapannya tertuju pada Jiao Ming saat dia berkata dengan nada menghina. Gangguan lubang hitam. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia meludahkan 2 kata dengan lembut. Berdengung. Lengannya mengetuk formasi di depannya dengan ringan dan meluas ke sekeliling dengan kecepatan yang menakutkan. Lubang hitam mengganggu udara dan langsung menyelimuti semua orang yang hadir. Bos Wang, bunuh mereka semua. Hahaha, bunuh mereka semua. Kelompok orang ini bahkan tidak memiliki ahli penguasa abadi tingkat puncak, namun mereka masih berani menjadi sombong di sini. Melihat perubahan drastis di sekitarnya, teknik pertarungan yang tak terkalahkan menunjukkan ekspresi bersemangat di matanya. Dia tahu bahwa formasi Wang Xian dapat menjebak dewa abadi tingkat 9. Tidak baik. Ketika serangan lelaki tua itu diblokir oleh Wang Xian, anggota ras Jiao Celestial memiliki firasat buruk. Saat dia melihat ruang aneh yang tiba-tiba muncul di sekelilingnya, ekspresinya berubah. Pria tua yang memegang pedang panjang di depan Wang Xian juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dia segera mundur ke belakang. Berdengung, Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan meraih leher lelaki tua itu sebelum lelaki tua itu bisa mundur. Oh tidak, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Serang, bunuh dia. Ekspresi ahli terkemuka dari suku naga banjir dewa berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Segera, dia berteriak keras. Berdengung, ekspresi lelaki tua yang tertangkap itu berubah drastis. Matanya dipenuhi rasa takut dan sosoknya sedikit ilusi. Dia ingin melarikan diri segera. Apa? Namun, segera, ekspresi yang sangat terkejut muncul di wajahnya. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat kembali ke kerajaan ilahi abadi. Dia tidak dikunci oleh lingkaran kurungan, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. HMPH, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan orang bodoh itu, Jiao Ming, karena membunuhmu. Wang Xian menatap lelaki tua yang dia tangkap dengan ekspresi mengejek. Hukum pemusnahan 5 elemen mendarat dengan keras di tubuhnya. Tidak, tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku.
Bang! Orang tua itu meraung ngeri dan memohon belas kasihan. Wang Xian melambaikan tangannya dan melemparkan mayatnya langsung ke sekelompok orang yang menyerangnya. Yang terkuat di antara kelompok orang ini hanya berada di level 9 dari penguasa abadi. Kekuatan mereka tidak buruk, tetapi mereka masih bukan apa-apa di depan Wang Xian saat ini. Tidak baik, wajah sekelompok orang yang menyerang Wang Xian berubah drastis. Momentum di tubuh mereka segera menghilang. Sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Seorang ahli di level 9 dari penguasa abadi terbunuh dengan mudah. Bagaimana ini mungkin? Ini. Di belakang, Jiao Ming melihat pemandangan ini dengan bingung. Matanya membelalak dan tubuhnya gemetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan Wang Xian itu jelas tidak sekuat itu. Lari, segera kembali ke kerajaan ilahi abadimu. Seorang lelaki tua dipenuhi dengan keterkejutan dan segera meraung keras. Di mana pengabaian dan ketidakpedulian dari sebelumnya? Bas. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, sosok para ahli mulai berubah menjadi ilusi. Namun, mereka segera menemukan sesuatu yang menakutkan. Aku tidak bisa kembali ke kerajaan ilahiku yang abadi. Aku tidak bisa kembali. Ada apa? Tetua, ada apa? Aku tidak bisa kembali. Para ahli menyadari bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, dan wajah mereka dipenuhi teror. Meneguk. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak. Wajah Jiao Ming dipenuhi kecemasan saat dia merasakan kerajaan ilahi abadinya sendiri. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Hahaha, kamu sampah masih ingin membunuh kami. Melarikan diri. Di tangan bos kami, kamu masih ingin melarikan diri. Pejuang yang tak terkalahkan melihat ketakutan di wajah semua orang, senyum mengejek muncul di wajahnya. Guk, mengapa ada keringat dingin di dahimu, mengapa kamu pucat? Dia menatap Jiao Ming dan mengejek. Kamu apa yang kamu coba lakukan? Suku Jiao Shen kami milik Sekte Dharma Surgawi. Leluhur kami adalah Raja Dewa yang abadi. Jika kamu berani membunuh kami, leluhur kami tidak akan melepaskanmu. Jiao Ming melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan Wang Xian dan berteriak. Kamu adalah orang yang mengejar kematian. Wang Xian menatapnya dan wajahnya menjadi dingin. Seekor kutu melompat-lompat di depannya. Bukankah ini mendekati kematian? 2360